dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut UN pada tahun 1949, kartografi merupakan studi yang mendalami ilmu, menyiapkan segala jenis peta, dan chart setiap kegiatan dari lapangan sampai cetakan akhir. Nah, lalu sebab jika kajiannya dirasa oleh para kartografi terluas, maka diadakan konferensi yang terhubung dalam ICA atau International Cartograph Association yang menghasilkan gagasan baru. Yang kedua, menurut ICA tahun 1973, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah serta karya seni. Yang ketiga, menurut Taylor. Taylor menartikan kartografi, organisasi, komunikasi, serta pemakaian geoinformasi dalam bentuk grafis, format nyata atau digital. Hal ini bisa meliputi semua langkah-langkah dari persiapan data hingga ke penggunaan akhir dengan ciptaan peta-peta serta hasil yang berhubungan dengan informasi spasial. Dengan arti lain, katakan kartografi merupakan pembuatan data spasial yang diakses lebih menekankan visualisasinya dan memungkinkan berinteraksi dengan berhubungan terhadap masalah geospasial. Yang keempat, menurut Risted B, kartografi merupakan ilmu disiplin yang menyatakan antara pemetaan dan peta. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yakni geografi dan virtual. Yang terakhir, menurut Prihanto tahun 1989, kartografi merupakan ilmu serta teknik pembuatan peta. Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian mengenai kartografi mengalami perubahan. Hal ini disebabkan yang pertama, kenyataan kartografi adalah bidang ilmu pengetahuan serta komunikasi. Yang kedua, adanya teknologi yang lebih mutakhir, yakni komputer. Dan yang terakhir, alasan-alasan tersebut menghasilkan pandangan baru, yaitu kartografi bukanlah langkah pembuatan peta semata, melainkan penggunaan peta sendiri adalah salah satu bidang kartografi. Yang kedua, tujuan kartografi. Kartografi bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dari berbagai pola unsur permukaan bumi dan menyatakan secara grafis dengan skala yang sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat dengan jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Yang ketiga, klasifikasi kartografi. Yang pertama, kartografi dasar. Kartografi dasar yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang jalur peta, skala peta, legenda, dan sebagainya. Yang kedua, kartografi topografi. Kartografi topografi lebih mengutamakan kepada bidang pemetaan topografi dan biasanya pada pembuatan peta-peta skala besar. Yang ketiga, kartografi teknik. Kartografi teknik adalah pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan elektronik peta, cetak peta, dan sebagainya. Yang terakhir, kartografi tematik. Kartografi tematik yaitu lebih mengkhususkan kepada pembuatan peta-peta tematik seperti pemetaan data, sumber daya, dan mineral, data penduduk, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu peta. Peta itu merupakan suatu gambaran wilayah geografis atau sebuah gambaran tentang permukaan bumi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat menunjukkan banyak informasi yang penting bagi kita, mulai dari suplai listrik di daerah kita sendiri hingga sampai di daerah yang jauh di Himalaya, atau sampai kedalaman dasar laut yang paling dalam. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi, yaitu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta yang mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Menurut ICA, International Cartographic Association, yang dimaksud peta adalah gambar unsur-unsur permukaan bumi
yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda di angkasa. Sekarang kita masuk dalam fungsi peta dan juga tujuan pembuatan peta. Yang pertama dalam fungsi peta merupakan posisi atau lokasi relatif. Biasa juga bisa dibilang dengan letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk benua, negara, provinsi, gunung, lembah, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta melalui media simbol. Jadi dalam peta nanti ketika sudah didata-data seleksi dalam berbagai tempat dan dalam berbagai bentuk daerahnya, maka akan ditentukan simbol-simbol yang akan dicantumkan dalam pembuatan suatu peta. Dan yang kemudian yaitu tujuan peta. Tujuan pembuatan peta yang pertama untuk komunikasi informasi ruang, agar dapat memudahkan kita mengetahui daerah mana yang akan kita tuju nantinya. Dan yang kedua, untuk menyimpan informasi. Setelah kita dapat berpergian menuju daerah yang kita tuju, kita dapat mengumpulkan informasi tentang daerah yang kita tempati itu. Dan yang ketiga, untuk membantu pekerjaan, konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan media pembelajaran. Peta sebagai media pembelajaran itu termasuk suatu hal yang penting juga. Keempat, untuk membantu dalam suatu desain, misal desain tata ruang, wilayah, jalan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk analisis data spasial, misal perhitungan volume, evaluasi lahan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dalam perhitungan volume dan evaluasi lahan yaitu berapa banyak kubik air yang berada di suatu danau. Misalnya jika kita ingin menggambarkan suatu peta dan di sana terdapat danaunya. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Lumintang dengan NIM 181011060667. Di sini saya akan menjabarkan tentang peta berdasarkan sifat yang terbagi atas dua, yaitu peta topografi dan peta tematik. Peta topografi adalah peta yang memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi permukaan garis-garis kontur, dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Peta topografi mengacu pada semua ciri-ciri permukaan bumi yang dapat diidentifikasi apakah alamiah atau buatan, yang dapat ditentukan pada posisi tertentu. Peta tematik adalah peta yang isinya mengutamakan penggambaran objek tertentu. Peta tematik juga disebut sebagai peta statistik ataupun peta khusus, yaitu peta dengan objek khusus. Sekarang kita masuk dalam jenis peta berdasarkan bentuknya. Jenis peta berdasarkan bentuknya terbagi atas 3 macam, yakni peta dasar, peta timbul, dan peta digital. Jenis peta dasar, peta ini mempunyai bentuk seperti yang kita kenal seperti biasanya, yakni peta umum. Disebut demikian karena bentuknya 2 dimensi. Jenis peta ini dapat dibuat dari berbagai macam jenis benda datar seperti kertas, kain, kanvas, dan lain-lain. Jenis peta timbul adalah berbentuk 3 dimensi atau bahasa kerennya peta stereometri. Peta ini dibuat sesuai dengan bentuk kondisi permukaan bumi sebenarnya. Jadi kita akan melihat gunung yang mempunyai ketinggian lebih tinggi daripada daratan, dan perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah, dan lain-lain. Dan jenis peta digital, peta ini berbeda dari 2 peta sebelumnya, karena peta ini terdapat dalam sebuah alat seperti smartphone atau komputer. Jenis peta ini biasa kita kenal dengan nama Google Maps. Peta digital sekarang ini lebih banyak digunakan karena berbagai fitur di dalamnya yang semakin maju. Contoh penggunaannya yaitu pada aplikasi seperti ojek online ataupun pengiriman barang. Untuk membuat peta terbagi menjadi 2, yaitu peta induk dan peta turunan. Jenis peta induk didapat dari kegiatan survei langsung dari objek tersebut. Peta ini mempunyai nama lain peta dasar. Mengapa disebut demikian? Karena peta ini dibuat sebagai dasar pembuatan peta topografi. Tak hanya itu,
Peta ini juga sebagai dasar pembuatan peta lainnya. Jenis peta turunan, peta ini dibuat dari peta dasar sehingga pembuatannya tidak diperlukan lagi survei ke lapangan secara langsung seperti pembuatan peta induk atau peta dasar. Dalam menentukan skala atau perbandingan objek asli dengan objek yang terdapat dalam peta, terdapat 4 skala umum yang ada, yakni peta skala besar, peta skala menengah, peta skala kecil, dan peta skala kadaster. Jenis peta skala besar, peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang kecil atau sempit seperti kecamatan atau kelurahan sampai dengan kota atau kabupaten. Peta ini memiliki skala atau perbandingan 1:5.000 sampai dengan 1:250.000. Jenis peta skala sedang, peta ini digunakan untuk memproyeksikan wilayah yang mempunyai ukuran sedang atau menengah seperti provinsi. Skala yang digunakan dalam peta ini yakni 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Jenis peta skala kecil, peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang luas di bumi seperti negara, benua, atau bahkan sampai dengan seluruh dunia. Peta ini mempunyai skala perbandingan 1:500.000 sampai dengan tak terhingga. Dan jenis peta skala kadaster adalah biasanya digunakan untuk menggambarkan objek yang kecil seperti bangunan atau sertifikat tanah. Skala yang digunakan untuk peta ini ialah 1:100 sampai dengan 1:5.000. Terima kasih.